Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update dua berita horor yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada dua berita horor yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Yang pertama, adanya salah satu perusahaan ataupun platform payment cryptocurrency yang ternyata telah mengajukan kebangkrutan. Dan bahkan siapapun yang bersedia bakalan mengakuisisi, silakan hubungin dari ke-88 anak perusahaannya ataupun mitranya. Dan untuk informasi yang kedua, ada salah seorang miliarder yang telah memberitakan bahwa 99% cryptocurrency ini bakalan gagal atau bakalan hancur. Wow, ini ngeri sekali ya. Tetapi kenapa gue harus memberitakan dengan adanya suatu informasi negatif seperti ini? Karena dengan adanya suatu informasi seperti demikian, artinya kita sebagai investor harus lebih teliti kembali dan riset sedalam-dalamnya sebelum kita melakukan investasi, terutama di sektor industri cryptocurrency. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kita cek mengenai situasi dan juga kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu. Apakah kali ini sedang terjadi pemulihan atau kenaikan, atau bahkan sebaliknya sedang terjadi koreksi? Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk market cap industri cryptocurrency secara global sedang terkoreksi sekitar 0,33%. Dan bahkan di sini pun ada Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lebih cenderung mengalami penurunan ya dibandingkan beberapa altcoin yang mengalami kenaikan di hari ini. Jadi hampir rata-rata altcoin sekarang wow sedang terkoreksi ya, tetapi koreksi tersebut tidak terlalu signifikan, hanya 0, hingga 1-2%an aja. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa ada salah satu platform payment cryptocurrency yang telah mengajukan bab 11 ataupun kebangkrutan. Nah, jadi platform pembayaran CryptoWire mengutip kondisi pasar bearish. Wire telah memulai proses penutupan dan juga mencatat bahwa pihak yang berkepentingan sekarang dapat mulai menanyakan tentang pembelian aset perusahaan. Nah, jadi intinya dari salah satu platform pembayaran cryptocurrency yang bernama Wire tersebut sekarang sedang melelang perusahaannya. Jadi buat siapapun yang memang ingin mengakuisisi dari salah satu platform pembayaran cryptocurrency Wire, silahkan kalian hubungi pihak-pihak yang ada di dalam bagian tim perusahaan ataupun platform pembayaran cryptocurrency yaitu Wire. Dan perusahaan pembayaran cryptocurrency yang berbasis di San Francisco Wire ditutup setelah hampir 10 tahun dalam bisnis, mengutip tantangan keuangan pasar beruang dan tidak ada hubungannya dengan arah badan pengatur hawkish di Amerika Serikat. Nah, jadi salah satu perusahaan ataupun platform pembayaran cryptocurrency yang bernama Wire, dia telah memberikan suatu alasan kenapa dia harus menutup perusahaannya ataupun mengajukan bab 11. Tapi yang telah disampaikan mengenai alasan oleh salah satu perusahaan tersebut yang telah beroperasional sekitar 10 tahun lebih kurangnya. Jadi alasan yang telah disampaikan oleh salah satu platform ataupun perusahaan Wire tersebut ya, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan peraturan perundang-undangan terutama regulasi yang sekarang sedang diperketat khususnya untuk di negara Amerika Serikat. Karena yang kita tahu sekarang regulator Amerika Serikat ataupun OJK-nya di negara Amerika Serikat yaitu SEC yang secara berkala terus menekan gitu ya dan juga menggugat terhadap beberapa perusahaan dan juga beberapa aset cryptocurrency. Tetapi yang telah disampaikan oleh salah satu perusahaan Wire ataupun platform pembayaran cryptocurrency tidak ada kaitannya sama sekali dengan badan pengatur di negara Amerika Serikat. Ya, jadi memang kondisi seperti ini terjadi itu karena ya memang dari kondisi market cryptocurrency yang mengalami penurunan atau sedang di zona bearish. Dan dalam sebuah postingan blog tanggal 16 Juni, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka membuat keputusan yang sulit untuk berhenti guna melindungi kepentingan terbaik pemangku kepentingan dan juga pelanggan utama kami. Wire terus mengamankan aset pelanggan. Jika Anda memiliki aset di platform Wire, Anda dapat terus menariknya melalui dashboard Wire hingga Jumat tanggal 14 Juli. Dan setelah itu kami akan memiliki proses terpisah untuk memulihkan aset yang tersisa di platform, kata perusahaan. Nah, jadi dalam sebuah postingan blog tanggal 16 Juni kemarin ya, perusahaan tersebut menyatakan dia akan membuat suatu keputusan yang sulit karena memang sudah beroperasional sejak 10 tahun lebih kurangnya dari salah satu platform pembayaran cryptocurrency ini beroperasi. Tapi mau tidak mau dia memutuskan dengan keputusan yang tepat mungkin ya, dengan beberapa persetujuan yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Jadi dia akan menutup perusahaannya, dan bahkan di sini juga dia telah melakukan suatu pengumuman untuk beberapa pelanggan ataupun user yang menggunakan dari platform Wire ini harus sesegera mungkin menarik aset mereka melalui dashboard Wire selambat-lambatnya tanggal 14 Juli tahun 2023 ya. Jadi kisaran 3 mingguan atau sebulan penuh lah ya, diberi waktu oleh salah satu platform Wire. Bagaimana dengan beberapa user yang memang misalkan tidak mengetahui dengan adanya suatu informasi seperti ini, akhirnya si user tersebut telah melakukan penarikan aset yang tersisa di dalam sebuah platform Wire. Jadi di sini yang telah disampaikan oleh platform ataupun perusahaan tersebut ya, kami akan memiliki proses terpisah untuk memulihkan aset yang tersisa di platform ya. Jadi walaupun ada beberapa user yang mungkin tidak mengetahui dengan informasi seperti ini bahwa platform perusahaan Wire tersebut harus ditutup dan mungkin mengajukan bab 11 ataupun dinyatakan bangkrut, tapi perusahaan tersebut tetap akan melindungi dana nasabah ataupun dana user yang menggunakan dari platform Wire. Dan inilah kurang lebih yang telah disampaikan oleh platform Wire di akun Twitter pribadinya ya. Jadi kalian bisa langsung cek di akun resmi Wire tersebut kira-kira bagaimana mengenai informasi yang ada di dalam sebuah akun Twitter pribadinya platform Wire. Dan tim Wire juga menyarankan bahwa asetnya kini siap untuk dijual, mencatat bahwa jika Anda tertarik untuk mengakuisisi aset Wire ataupun anak perusahaannya, harap hubungi 88 Mitra. Ya, jadi memang sekarang sedang ada ajang pelelangan mungkin ya dari salah satu platform pembayaran cryptocurrency yaitu Wire. Jadi buat siapapun yang berkenan ingin mengakuisisi dalam sebuah perusahaan ataupun platform payment cryptocurrency yaitu Wire, silakan hubungi ke 88 anak perusahaannya ataupun mitranya. Ya, nanti akan disambungkan kepada CEO atau mungkin CTO dari perusahaan tersebut yang kali ini sudah mengumumkan bahwa dia bakal mengajukan bab 11 ataupun kebangkrutan. Oke, untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu thedailyhold.com yang telah mengangkat berita yang agak sedikit horor memang. Tapi menurut gua dengan adanya suatu informasi seperti ini, kita bisa mendapatkan nilai yang cukup positif ya. Jadi di sini beritanya adalah investor miliarder Mark Cuban memperingatkan 99% aset cryptocurrency akan gagal. Mengatakan pemenang akan menjadi pengubah game ataupun pengubah permainan. Nah, jadi dengan adanya suatu peringatan dari salah seorang miliarder Mark Cuban bahwa 99% aset cryptocurrency bakalan gagal. Mungkin secara sudut pandang gue pribadi, kenapa dari Mark Cuban sendiri memperingatkan atau mengatakan hal seperti ini, tidak mungkin tidak ada dasar sama sekali ya. Dia mungkin melihat juga dengan sejarah cryptocurrency dari tahun-tahun yang lalu, karena lebih dari puluhan ribu token yang gagal dan tidak bisa bersaing dengan beberapa altcoin yang lain. Tapi yang telah disampaikan juga oleh salah seorang miliarder Mark Cuban bahwa pemenang akan menjadi pengubah permainan. Jadi ketika beberapa altcoin mampu bersaing dan juga memiliki fundamental yang cukup kuat, mungkin dialah yang akan menjadi pemenang ya. Karena memang persaingan ini keras ya. Jadi adu kuat aja dengan situasi dan juga kondisi seperti ini, apalagi mengenai regulasi yang akan ditentukan mengenai pengetatan juga perundang-undangan ya. Walaupun ini baru saja dilakukan di negara Amerika Serikat. Tapi suatu saat nanti ya, gua rasa beberapa negara mungkin saja akan mengikuti hal yang sama untuk meregulasi dari sektor industri cryptocurrency. Makanya di sini ada suatu peringatan dari salah seorang miliarder Mark Cuban bahwa 99% aset cryptocurrency bakalan gagal, ya terutama menurut gua untuk token-token micin ya, apalagi untuk token yang baru lahir gitu, kita membelinya, kita hold untuk jangka panjang. Gua rasa janganlah ya untuk kalian berinvestasi di token micin, tujuannya itu untuk long term. Tapi itu balik lagi kepada kalian semua, gua hanya sekedar memberikan suatu informasi dan juga menyarankan apabila kalian tujuan investasi di sektor industri cryptocurrency untuk long term, carilah minimal di 15 top cryptocurrency teratas dunia ya, atau 100 top cryptocurrency teratas itu masih worth it lah ya. Dan investor selebritas miliarder Mark Cuban berpikir sebagian besar aset digital akan bangkrut, tetapi dia masih percaya pada cryptocurrency. Dan minggu ini bintang Shark Tank mengadakan debat persahabatan di ruang Twitter dengan John Red Stark. Seorang skeptis cryptocurrency mendirikan kantor penegakan internet Komisi Sekuritas dan juga Bursa yaitu SEC tentang manfaat aset digital dan juga pendekatan SEC untuk mengaturnya. Nah, walaupun dari salah seorang miliarder Mark Cuban telah memperingatkan 99% cryptocurrency bakalan gagal, tetapi dia masih tetap percaya terhadap masa depan cryptocurrency. Ya, mungkin yang dipercayai bukan token-token meme atau token micin ya, dia masih tetap percaya terhadap Bitcoin, Ethereum atau mungkin top 10 cryptocurrency teratas.
Dan selain itu, yang telah disampaikan oleh Mark Cuban sendiri, ternyata adanya suatu acara debat persahabatan ya di ruang Twitter bersama Shark Tank dan juga John Redshack. Di mana John Redshack ini adalah seorang skeptis terhadap cryptocurrency dan juga dia telah mendirikan kantor penegakan internet Komisi Sekuritas dan juga Bursa ataupun SEC. Dan bahkan dia juga telah menyarankan gitu ya, mungkin di masa depan dan mulai saat ini cryptocurrency ini harus diregulasi ya, agar beberapa investor ini agak sedikit mendapat suatu perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena sampai dengan sejauh ini ketika kita berinvestasi dalam salah satu token, tiba-tiba baru 1 hari 2 hari udah hilang tokennya ya, dan bahkan uang kita kemana kita nggak tahu gitu. Kita harus mencari pertanggungjawaban kepada siapa. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti itu, makanya di sini di ruang Twitter itu ada acara debat persahabatan secara ruang terbuka ya. Jadi supaya bisa melindungi terhadap beberapa investor. Menurut gua ini tujuannya adalah positif gitu ya, untuk melindungi beberapa investor ya, khususnya untuk kita semua yang sekarang sedang berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Walaupun beritanya negatif, tetapi di situ kita bisa mendapatkan suatu informasi yang positif dan juga bisa mengevaluasi terhadap kita semua sebagai investor di sektor industri cryptocurrency. Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.